Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih semuanya? Jumpa lagi di minggu ini bersama dengan kakak Anya. Adik-adik semua udah siap belum nih untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Yuk yang siap mari acungkan tangannya. Jangan lupa sarapan ya supaya kuat dan tidak ngantuk di saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Doa akan kakaknya pimpin ya. Adik-adik boleh mempersiapkan sikap doa yang baik dengan melipat tangannya dan menutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk bersiap mengikuti ibadah sekolah minggu Pratama. Tuhan kiranya berkati kami agar kami nantinya dapat mendengarkan dan memahami cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak nih sama tema pelajaran kita di minggu kemarin? Hayo, tentang apa? Nah bener ya, jangan sampai lupa. Karena tema pelajaran ke-8 hari ini berkaitan dengan tema pelajaran ke-7 di minggu lalu nih. Iya benar, tema pelajaran kita hari ini adalah tentang nyanyian Zakaria. Nah kakak Anya akan mereview sedikit tentang identitas siapa sih Zakaria ini. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam di bait suci yang memiliki istri bernama Elizabeth yang sedang mengandung bayi yang diberi nama Yohanes. Nah, sekarang kakak Anya ingin bertanya nih kepada adik-adik. Kalau misalnya guru adik-adik sedang bersiap untuk mengajar dan memasuki ruang kelas, apa sih yang akan adik-adik lakukan? Mempersiapkan dan membersihkan kelas untuk menyambutnya? Atau adik-adik tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam saja. Nah, pastinya adik-adik mempersiapkan diri serta membersihkan keadaan di sekitar kelas ya yang sekiranya mengganggu untuk menyambut kedatangan guru tersebut. Nah, kalau guru saja kita sambut dan perlakukan dengan baik, maka kedatangan Tuhan Yesus pun nantinya harus kita sambut dengan meriah ya adik-adik. Nah, kakaknya mau nanya nih, siapa di sini coba yang suka bernyanyi? Atau siapakah di sini suka memuji Tuhan? Entah itu di sekolah, di gereja, ataupun di rumah. Nah, adik-adik tahu kan, kalau salah satu ciri murid Tuhan Yesus adalah senang menyanyi. Mengapa? Karena menyanyi merupakan bagian dari perbuatan kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu dapat membuat hati kita lebih sejahtera dan gembira loh adik-adik. Selain itu, memuji Tuhan merupakan bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita. Karena kita telah diberikan nafas kehidupan, berkat, dan kesehatan, itu semua harus kita syukuri ya adik-adik. Nah, berbicara tentang Zakaria tadi, ia ini merasa dipenuhi oleh Roh Kudus dalam memuji Tuhan dan penuh sukacita serta kegembiraan. Nah, nyanyian yang dinyanyikan oleh Zakaria tersebut terdapat di Lukas 1 ayatnya yang ke-67 sampai ke-75. Nanti adik-adik dapat membacanya sendiri di Alkitab. Dan ini tentang nubuat Zakaria terkait dengan keselamatan yang datang melalui Yesus. Nah adik-adik kira-kira tahu nggak mengapa Zakaria membuat nyanyian tersebut? Ada yang tahu? Nah ini dikarenakan keinginan Zakaria dengan istrinya Elizabeth untuk memiliki seorang anak digenapi oleh Tuhan. Tuhan telah menjanjikan anak untuk Zakaria dan menepatinya. Janjinya tidak pernah ia ingkari dari dulu. Sama seperti ia berjanji untuk mengeluarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Karena janji Tuhan yang selalu digenapi adik-adik, umatnya pun tidak takut serta khawatir dalam beribadah. Karena kebenaran yang akan selalu dihadapannya selama-lamanya. Zakaria sangat bersukacita dan merasakan betapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam hidupnya.
atas kelahiran putranya Yohanes Pembaptis dan mulut lidahnya yang bisa kembali terbuka dan untuk berbicara. Zakaria telah bernubuat bahwa anaknya nanti akan menjadi nabi Allah yang maha tinggi dan akan dipakai oleh Allah untuk pembuka jalan pelayanan bagi Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis ini merupakan alat yang digunakan Tuhan untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada umatnya, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi peran Yohanes di sini adalah mempersiapkan jalan pelayanan Kristus untuk membuat orang menyadari akan dosa-dosa mereka. Keselamatan yang dari Allah akan menuntun manusia keluar dari kegelapan dan menuju jalan damai sejahtera. Nah, sewaktu Yohanes bertumbuh besar dan makin kuat rohnya, ia berdiri di sungai Yordan dan menyerukan pertobatan. Lalu banyak orang Israel yang datang dan mengaku dosanya, lalu dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, luar biasa sekali ya adik-adik, oleh pengaruh baik yang diberikan oleh Yohanes kepada umat manusia, dengan menyerukan pertobatan agar umat-umat manusia menyerahkan dirinya untuk disucikan kembali. Nah, adik-adik, melihat sikap Yohanes ini, kita harus mencontohnya nih. Janganlah malu-malu untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Adik-adik bisa mencoba memberitahu teman adik-adik atau keluarga bahwa Tuhan Yesus merupakan juru selamat kita yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan jalan satu-satunya juga untuk menuju kunci keselamatan, yaitu kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Walau adik-adik masih kecil, adik-adik harus mencoba untuk belajar memberitahu kepada teman atau keluarga adik-adik yang belum percaya Tuhan Yesus agar mereka dapat bisa diselamatkan. Nah, sekarang kita hafal yuk ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan hari ini terdapat di Lukas 1 ayatnya yang ke-68 adik-adik. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayatnya yang ke-68. Kita baca sama-sama lagi yuk. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayatnya yang ke-68. Nah, sekarang kakak Anya akan membacakannya dalam versi bahasa Inggris ya. Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Luke 1 verse 68. One more. Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Luke 1 verse 68. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita nih, ada tugas. Nah, tugas pertama itu cari dan warnailah kata-kata yang sesuai dengan cerita hari ini. Nah, adik-adik bisa lihat ini ada kotak, nanti adik-adik warnai atau garis dengan pensil warna atau stabilo. Tugas yang kedua yaitu mari mengisi. Ada 3 pertanyaan, adik-adik diminta menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kegiatan yang terakhir itu tuliskanlah kepada siapa saja kamu akan menceritakan tentang siapa itu Yesus. Kerjakan bersama orang tua adik-adik dan minta orang tua adik-adik untuk membimbing adik-adik. Dan nanti ada kegiatan menghafal ayat hafalan dan adik-adik diminta untuk menghafal ayat hafalannya ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke guru masing-masing. Saya akan menghafal dari ayat hafalan minggu lalu dari Matius pasal 1 ayat 2-3b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih, thank you, dadah. 1 ayat 23b, dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
ayat 23b. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Satu ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23b. Matius pasal 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Makmur ayat 77 15a. Engkaulah Allah yang membuat keajaiban. Terima kasih. Akan menghafalkan ayat hafalan. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur 77 ayat 15a. Terima kasih. Yuk adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sama-sama bisa belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang bisa selalu taat kepada firman Tuhan. Berkatilah kami juga untuk dapat melanjutkan aktivitas kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Bye, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.